Wong iso apik iso elek iku tergantung atine. Kapan atine apik ya dadi wong apik. Kapan atine elek ya dadi wong elek. Yen atine apik sak kujur awak zahir batin apik. Yen atine elek sak kujur awak zahir batin elek. Yen atine apik ngomong sak ngomong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik, nyangka sak nyangka apik, pikirane apik. Yen atine elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkahe elek, pikirane elek. Manusia itu kayak botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Nah. Menengoki ngomongi sing ngono-ngono kuwi lho. No. Gendul kuwi yen jero kok isine minyak wangi. Sak wayah-wayah bocor ndrabas mesti mambu wangi. Mergo jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang. Bangkai. Sak wayah-wayah bocor ndrabas mambu basin wong jero isine batang. Coba, sampean kok bersin. Sing diunekke apa? Alhamdulillah. Mergo atine apik. Tapi ana kok wong wahing bersin, kuwi mboten alhamdulillah, mboten zikir. Tapi nama-nama makanan. Lho kuwi ayam goreng. Ayam goreng. Tahu. Bakso. Kuwi mergo isine atine departemen perbadokan. Sampean jalan, enak-enak jalan, kaki terantuk batu, kesandung cetet sing diunekke apa? Innalillah, ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Mergo atine apik. Tapi ana wong mlaku, enak-enak mlaku, kesandung cetet. Iki sing metu malah kewan-kewan sikil papat. Kuwi mergo isine atine. Wong niku nek atine apik, ngomong elek kuwi janjane iso, tapi ora tegel. Arep ngomongke kuwi ora tegel, mergo atine apik. Arep ngarani wong ireng nang ireng ngono, ora tegel. Aku ireng to Mas. Sopo sing ngomong? Gak, sampeanku nek kuninge pancen ora. Tapi sampeanku manis. Ngono. Tapi nek atine elek, ngarani wong ireng nang ireng, kurang lega. Aku ireng apa Mas? Ora ireng tok ya gosong. Ireng kuwi ya sik ana nyemu-nyemune kaya pinggirmu kuwi. Lah nek dirimu kuwi ya gosong. Wong dirimu ireng sak balung-balunge. Sak untu-untumu ireng kabeh. Wong yen ati apik ngarani wong lemu nang lemu ya iso. Tapi ora tegel arep ngarani lemu. Mas, aku jare wong-wong kok lemu to Mas? Gak, sampeanku montok. Ngono. Lah nek wong atine elek ngarani wong lemu kok lemu, kurang marem, kurang lega. Aku lemu apa Mas? Gak. Gajah abuh. Sajane sampeanku gak lemu, Dik. Cuma lek tak bonceng sepeda motor lho, roda sing ngarep kudu mumbul. Aku nek gandeng tanganmu kok nyekeli cagak listrik ngono modele. Ngapunten nggih. Bukan cuma omongannya, Pak. Pikirane iku lho. Sangat ditentukan oleh kualitas hati. Kapan atine apik, pikirane apik, nyangka sak nyangka apik. Kapan atine elek, pikirane elek, nyangka sak nyangka ya elek. Wong nek atine apik ya, weruh wong sugih ya dinilai apik. Ketok wong melarat ya dinilai apik. Wong kae kok sugih, kerjane semangat, ibadahe ya mempeng, dadi dihadiahi karo Gusti Allah, rezekine lancar, rezekine akeh ya pantes. Lah sing sebelah iki kok melarat, pancene diuji karo Gusti Allah. Cobane ra karuan. Wong nek apik yo ngono ku akeh cobane sampe donyane entek. Ngono. Tapi nek atine elek ra iso ngono. Wong kae kok sugih banget, sugih wong ora beres kok. Sobane gunung kemukus. Aku gelem ngono ya sugih kawit mbiyen, sangingane aku moh. Lah sebelah iki kok melarat wong kualat tok. Iki otomatis. Tengah wengi krungu tanggane jeding kracak-kracak iki nek atine apik ya Allah wudu arep salat dalu arep tahajud. Aku kapan iso tiru kaya ngono kuwi?
Nek ati elek ra iso, krungu tanggono jeding keracak-keracak, keramas terus. Pokok tak titeni yo, kapan sing lanang nomah yo ngono ae. Mosok suwengi kok ping 4. Ya Allah. Di hati bersemayam iman. Ngapunten nggih. Saya ngaji kayak gini tak mulai dari tingkat dasar dulu dan jangan pernah dianggap sepele. Jangan pernah dianggap sepele. Enggak ada ilmu yang sepele. Jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah menganggap kecil sebuah kebaikan. Walaupun menurut umumnya orang itu kecil, tapi kita enggak tahu. Kadang-kadang dalam hal yang kecil itu terdapat rahmat Allah. Dalam hal yang kecil itu terdapat ridha Allah. Bisa jadi hal kecil itu, kebaikan kecil itu yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Sampeyan lek belajar cabang-cabangnya iman, syu'aibul iman, lek potonganmu ora ngira potonganmu. Apa yang ngerti ke cabang-cabangnya iman? Ajaran Islam kan seperti itu. Kamu lagi jalan, di tengah jalan ada duri, singkirkan. Kenapa? Nanti ganggu saudaramu yang akan lewat. Ada paku, ada beling, pecahan kaca itu, buang. Jangan menyakiti saudaramu. Ajaran Islam kan seperti itu. Ada tetanggamu yang sakit, jenguk. Ada yang lapar, kasih makan. Wahing ae dikengken ndongakne kok. Nggih napa nggih? Ajaran Islam kan seperti itu. Ada pengemis datang ke rumahmu, sambut dengan baik. Itu Allah yang mengirimkan. Syukuri, alhamdulillah. Ndak usah sulit-sulit mau menyalurkan sedekah. Orangnya yang datang menghampiri kita. Ngono Bu. Makanya nek ana wong ngemis no daleme jenengan sambut sing apik, senyum. Lho sampean Bu, sekedap nggih kula pundhutaken yatra. Terus aman paringi sing apik. Ngapunten Bu, wontene niki jenengan tampi. Nggih kula pesen menawi benjing-benjing lewat mriki mampir melih nggih. Ora kok wong kene, lek ana wong ngemis, lah mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tekan kene meneh, langganan. Bu, ketemu saudaramu, senyum, wajah cerah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu bagimu bernilai sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lek ketemu wong iku, ketemu sedulur, mengsem, senyum, wajah cerah. Aja ketemu sedulur raine diteko, alise gathuk, cangkem irung bathuk ngelumpuk. Itu namanya wajah yang enggak ramah lingkungan. Aja kok wong, kucing iki ketemu dirimu melengos. Bu. Oh, gak digatekne wong ana andum departemen perbadokan. Ampun to Pak, wong ora ngendumi kabeh kok kenaan sing kumanan kok liyane ora kebagian kok ya. Ampun, malah gak ngrungokne aku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes cukup sing goblok-goblok tok ae. Sing pinter-pinter mboten usah. Halo. Dilanjut mboten niki? Ibu, ketika suamimu pulang ke rumah, sampai di depan pintu Bu, anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Kok hahaha diomong? Disyukuri, sambut dengan senyum. Alhamdulillah, Papa udah pulang. Papa udah selesai pandautnya. Udah Ma, Papa habis ndaut tadi sekalian ngarit kok Papa. Dapat banyak Pak suketnya, dapat 3 sak. Terus sekarang suketnya digeletakkan di mana Papa? Ya Papa geletakkan di kandang. Loh, Papa udah dari kandang tadi? Udah Ma. Papa ngelihat gak
banyak teletong mundung-mundung. Yang lihat mah udah papa kerukin teletongnya. Ngono loh, Bu. Soalnya nggak semua istri bisa seperti itu. Maaf. Kadang suaminya datang gelodak langsung ngedap atine. Penyakit teko. Ngopo kok mulih barang. Wis apik-apik ilang kok iso balik. Sopo sing nyangking iki mau. Ana ngono kuwi. Menungsane teko. Allah ya Karim. Jangan syukuri, Bu. Ana sing bantah. Suami pulang aja kok disyukuri, bojo mulih wae kok disyukuri ngopo? Lu wajib disyukuri, itu nikmat, Bu. Ngopo kok kudu syukur? Sebab kuwi nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Bu. Ngono lho. Ya biasane bojo teko gek duit entek langsung kata-kata ngapa nganggo mulih barang ra usah mulih, ra usah turu omah nek ora nggawa duit. Ngene iki blonjone wis entek duit entek sembarang barang entek wong lanang njaluk menange dhewe. Belanjane mek sithik ngono ku lek masakan ora enak ya aku sing disalahne dipikir wong wedok itu gampang apa piye ngubetke duit. Jajal saiki gantian sampean sing nang pasar sampe sing blonjo duit semene iki entuk sepiro kanggo sing lanang gari urip matane tok ketap ketip ngono. Dirubah saiki. Biar berkah, Bu. Suami datang, sepeda motor kata sing biasane sampean ngomel, ndremimil ganti solawatan. Bojomu sepeda motor belok masuk halaman rumah, mulai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa salone melu gereng-gereng sisane? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah rumah tanggamu barokah. Ono sepeda motor dijagang diparkir, bojomu masuk rumah begitu buka pintu dek sambut lagi tolal badru alaina karo naboi wajan niatil wada. Suamimu nggak akan marah, nggak akan cemberut, pasti suamimu tersenyum lewat di sampingmu karo ngomong wong edan. Makanya sampean saiki karo Audul Maram dijak sholawatan. Ini apa? Supaya bibirmu bergerak, supaya bibirmu itu basah dengan sholawat. Bibirmu terbebani oleh sholawat dan tidak kau gunakan untuk mengerawus bojomu. Ngono lho, Bu. Itu jadi berkah bibirmu, agar bibirmu, lidahmu tidak berubah menjadi duri-duri yang tajam yang menyayat perasaan suamimu, menusuk hati suamimu, bahkan suamimu yang sudah pontang-panting bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu. Nganyelke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Di hati bersemayam iman. Nah, kita itu udah ada perjanjian keimanan sejak di alam rahim. Cuma waktu itu jenengan nggak sadar. Ada akad perjanjian dengan Allah. Itu diungkapkan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum. Dulu waktu kita masih di alam rahim, kita sudah akad perjanjian sama Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkaulah Tuhanku ya Allah dan aku bersaksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sehingga kita lahir ke dunia ini membawa janji iman, punya tugas untuk menjalankan iman, teguh dalam iman, mempertahankan iman, sampai nanti kita mati harus tetap dalam iman, kembali menghadap Allah dengan iman. La ilaha illallah. Orang yang imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Iman itu pondasi utama kehidupan. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Lah jadinya bangunan itu bagaimana kan tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya miring, bangunannya goleng. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Lho ki angel lho gathuk-gathuk kayak ngene iki. Mulane larang. Ya kepengen murah ya ojo ngundang aku. Ya ketua RT-mu kongkon ceramah. Kok manusia juga begitu. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Nek imane loyo, uripe nglokro. Kuwi mangan ae kuwi, malah gak ngrungokne. Wong bodho ngono kuwi modele. Sembuh, ngerti ngono tak pengen ngekei kok mau. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kenapa? Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar untuk zat yang maha hidup. Tak baleni. Iki sik umek, maneh sebelah kene iki sembuh. Liyane kon sabar ndekne wis wareg kok. Tak baleni. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup. Tapi hidup hanya untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah merupakan awal dari hidup yang sesungguhnya hidup. Mesti ra paham wong bodho. Kene ora dijelasne mesti ora paham. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup dadine yo ngono-ngono kuwi. Namanya urip-uripan. Hidup bukan hanya untuk hidup. Kalau hidup hanya untuk bertahan hidup, apa bedanya kita dengan binatang? Malah lebih berharga binatang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup hanya sekedar bertahan hidup, lebih berharga binatang daripada kita. Binatang asal dikasih makan kenyang, dipakani wareg, gede, lemu, mundak larang. Kalau manusia hanya sekedar dipakani wareg, iso gede, iso lemu, tapi apa karena lemunya jadi larang? Jadi hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk yang maha hidup, Allah Subhanahu. Ini baiat kita minimal sehari semalam 5 kali. Kita berbaiat, berjanji setia kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minimal 5 kali. Apalagi masyarakat sini sholatnya sunnah udah tambah dan terus tambah. Kan kalau sini sholatnya bukan cuma 5 waktu, tapi udah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih. Ora percaya. Wong nek sholatnya 7 waktu wajahnya mencorong.
Niki sing tak hadapi wajah mencureng. Malah ana sing mencoreng barang ngono. Hidup hanya untuk yang maha hidup. Oh, kalau udah kayak gini, keren. Hidup kita pasti akan keren. Wis gak gampang susah, gak gampang sumpek. Nyantai, mau corona, mau konora, mau covid, mau covid, mau omikron, mau tante kron, mau mbah kron. Tenang aja, nyantai. Ono masalah apa nyantai. Engko tak terangno. Muga-muga waktu ini cukup. Gak cukup kapan-kapan undang mana Bu Dokter. Ya Allah. Hidup bukan untuk mati. Tapi mati itu untuk hidup. Artinya apa? Hidup bukan untuk mati. Karena mati sesungguhnya enggak ada. Wong kita ini sama Allah dicipta sebagai manusia yang nek bodoh jelas. Kita ini dijadikan manusia, manusia itu makhluk abadi. Artinya apa? Lek wis kadung urip, gak mati-mati, urip terus. Ya winginane kok ana wong mati, itu sesungguhnya bukan mati, hanya berpindah alam saja. Kan rencanane Gusti Allah sama ora mek nang donya tok to. Mari ngene rampung ngene dipindah no alam barzah. Sampeyan tahu krungu alam barzah? Nate nggih. Mosok gak pengen jalan-jalan merono. Sesungguhnya hidup terus, cuma pindah alam. Maka hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Karena kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya wong apik, urip mati padha wae, ora ana bedane. Kanggone wong apik lho. Nek wong apik temenan, urip karo mati ki ora ana bedane. Padha-padha kepareke ambek Gusti Allah. Wong apik. Makanya mati tambah seneng. Rata-rata wong nek mati apik niku senyum bibirnya, bathuke kemringet, wajahnya cerah, nek lanang tambah bagus, nek wadon tambah ayu. Mergo seneng. Nek wong elek iku biasane Masya Allah, metot-metot mencureng nyaprut model kaya ora patek setuju dipateni. Maka jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Jangan cari mati. Tapi harus siap-siap mati dan rindukan mati. Lo mati kok suruh ngerindukan. Lah iya. Wong apik iku bendina melaku menuju surga, mati membuka pintu surga. Nek wong elek bendino jalan menuju neraka, mati membuka pintu neraka. Rungokno wong elek-elek. Makanya Kanjeng Nabi sampai dawuh al mautu tuhfatul mukmin, mati kuwi jajane wong mukmin, hidangane wong mukmin. Seneng. Ono susah. Makanya gak usah wedi mati, tiwas wedi ya tetep. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wong barang mesti kok. Siapkan saja. Nah dengan ngaji kayak ngeten ini kan sebagai persiapan menghadapi kematian. Maka saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan ada satu konsep sederhana. Insya Allah kalau ini kita pegang dan kita jalankan, kita akan jadi orang baik. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi, siapa ngomong matamu dewe? Munggah. Ini bahasa Indonesia kok. Masa ganti di pelupuk bokongmu? Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu.
Maksudnya ngene. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup taruh di tangan saja. Kalau hanya ditaruh di tangan, insya Allah nggak bakal kedonyan, nggak bakal serakah, nggak bakal rakus, nggak bakal jadi orang yang hubbud dunia. Karena cuma ditaruh di tangan. Berapa banyak sih kemampuan tangan ini menggenggam dunia? Halo? Berapa banyak yang bisa digenggam tangan kalau cuma ditaruh di tangan? Jadikan dunia di tanganmu. Begitu dapat sampai tangan, lepas lagi. Dapat lagi, lepas lagi. Dapat lagi, bagikan. Cuma di tangan kok. Jangan sekali-kali taruh dunia di hatimu. Kalau dunia ditaruh di hati, berapapun gak ada cukupnya. Kurang-kurang dan terus kurang. Karena hati manusia itu luas. Hati manusia itu lebih luas daripada samudera. Bahkan lebih luas daripada jagat semesta. Apa? Oh, kalau kaget itu kemungkinannya ada 3. Pertama ngelamun. Kedua ngantuk. Ketiga terpesona memandang saya. Kalau dunia ditaruh di hati, nggak ada cukupnya, berapapun kurang. Mergo donya didelek ning ati, dadine hubbud dunya, dadine kedonyan. Kalau dunia ditaruh di dalam hati, maka dia akan cinta dunia. Karena hatinya penuh dengan dunia. Dunia ditaruh di hati. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti tinggi hati. Melihat orang lain yang lebih kaya, pasti iri hati. Pengen jadi kaya nggak kesampaian, pasti sakit hati. Ingin mendapatkan dunia nggak kesampaian, patah hati. Karena salahnya dunia ditaruh di hati. Yang kedua, dunia kalau ditaruh di hati pasti gelisah, pasti susah. Mesti dadine loro, pasti itu. Coba saya tanya, yang bisa jawab mulai dhisik. Kayak sekolah zaman biyen. Halo. Pernah susah? Pernah gelisah? Kurang kenceng, pernah bingung? Pernah sumpek? Pernah galau? Pasti itu gara-gara dunia. Orang susah, orang gelisah, orang sumpek, orang bingung, orang ribut, mesti masalah dunia. Gak mungkin masalah akhirat, gak percaya blas. Woi, ya Allah kok gak semangat ya. Suami istri harusnya saling cinta, memadu kasih, biar rumah tangganya sama raba, sakinah, mawadah, rahmah, barokah. Betul? Tapi ada gak suami istri yang cekcok? Kurang kenceng, ada gak suami istri yang ribut? Ada gak suami istri yang bertengkar? Pasti masalah dunia. Mesti masalah dunia. Saya belum pernah dengar ada suami istri cekcok ribut gara-gara sholat tahajud. Ono tukaran gara-gara poso Senin Kemis? Mesti masalah dunia, masalah duit, masalah apa? Masalah pembagian warisan, masalah belonjo. Mesti masalah dunia. Suami ngerasa udah kerja pontang-panting gak karu-karuan, begitu dapat duit dikasihkan ke istrinya semua. Sementara istri ngerasa duitnya kurang dan kurang terus. Saya ngakak yang masalah ngono iku. Anak harusnya berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, betul? Kurang semangat. Anak harusnya berbakti, menghormat, memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang menantang orang tuanya, melawan orang tuanya, menyakiti orang tuanya? Anak apa itu namanya? Anak uang. Mesti perkara donya. Aku urung tahu ngerti kok ono anak gegeran karo bapake gara-gara tasbih, gara-gara Quran, gara-gara wiridan. Mesti gara-gara donya. Salahnya apa? Ya karena dunia ditaruh di hati. Maka jadikan dunia cukup di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu. Hatimu penuhi dengan akhirat. Penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan beri ruang sedikit pun untuk dimasuki dunia. Dan
Jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun, matur suwun. Aku lagi iki di mata-matake. Artinya apa? Kematian itu dekat. Di pelupuk mata. Anggap kematianmu dekat. Memang kematian makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Setiap hari sesungguhnya kita berjalan menuju kematian. Kita berjalan mendekati kematian. Dan kita makin jauh meninggalkan dunia. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Dan menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Itu orang cerdas. Sementara orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dasar bodoh. Bodoh kok ora apa-apa. Ya nyonyor bro. Orang cerdas itu, dia akan mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian yang makin dekat. Maka dia mendekat, mendekat, dan mendekat, menyadari dan menyadari bahwa kematiannya makin dekat. Maka berbekal amal solih sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian yang makin dekat. Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia makin jauh ditinggalkan, makin jauh ditinggalkan. Terus dia menjauh dari dunia. Sehingga begitu saatnya tiba meninggalkan dunia, gak kaget, gak semendal. Itu orang cerdas. Makanya wong mati ku bahasane tinggal donya, meninggal dunia. Lah kalau orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Artinya apa? Detik kematiannya makin dekat tidak disadari. Gak mikir blas, gak persiapan sama sekali menghadapi kematian. Dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dunia makin jauh ditinggalkan, tapi dia memburu dunia. Wong bodoh, wong donya ning kono kok mburune mrono. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Ngomongi wong gak cerdas ruwet. Apalagi maaf yang udah sepuh, maaf, udah banyak dikasih alamat, udah banyak dikasih peringatan sama Allah. Fisik dan tenaga udah udzur. Uban di kepala udah bertabur. Pandangan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur. Gigi satu persatu mulai gugur. Doyanane mengkari bubur. Gaweane kukur-kukur. Di atas tempat tidur, lumah-lumah neng dhuwur kasur. Nek turu ngorok senggar-senggur, bola-bali nglindur. Wis ora kuat mlaku nyang sumur. Pipis wae njaluk di. Lho ngono. Kuwi berarti wis parek alamku. Sedilungkas bakal nyusul Gus Dur. Kalau udah tua maaf, penyakit wis macam-macam, udah terserang komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari udah nggak berani mengkonsumsi. Keasinan dikit tensinya tinggi. Kena cumi-cumi alergi. Makan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Kena ginjal seminggu cuci darah 2 kali. Suguh wedang legi minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Mendekati istri malah disingkiri. Walaupun dijamoni tetap nggak bisa berdiri. Udah disfungsi ereksi. Ngapal ke kok. Apal temen. Makanya ki wayahe sampean nek cara tembang lir-lir ki wayahe menek blimbing. Aja meng lir-lir. Kalau lir-ilir iki masih muda, masih kayak ilir. Di bawah 40 tahun masih kayak ilir. Ilir itu kipas. Kayak ilir, masih di bawah 40 tahun. Polanya gak karo-karuan kayak ilir, ngalor ngidul, ngetan ngulon, maju mundur. Mundar mandir, mobat mampet, moncat macet, mosak masek, riwa-riwi. Ngamal nope sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, belirak peliri, pelorak pelorok, pendelak pendilik, perengat perengut, perang perung, peletak peletik, penculat penculot. Penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak pungutan, paketan premi pulsa. Itu kalau masih di bawah 40 tahun, targetnya cuma 2 kok. 1, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau melambai-lambai kuat siap panen. Itu berarti urusan kemapanan ekonomi. Urusannya weteng. 2, tak sengguh penganten anyar. Kelancaran reproduksi penganten anyar. Urusan ngisore weteng.
Rene tak sudoke. Ya polahe kaya ilir itu targetnya cuma 2 yang dicari. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, urusan perut. Tak sengguh pengantin anyar, kelancaran reproduksi, urusan di bawah perut. Targetnya yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Ngono kok cocok. Lah saiki wayahe cah angon. Kon dadi cah angon. Angon apa? Angon sekujur tubuh kita agar menjadi baik. Orang sukses itu rata-rata orang yang pernah angon. Disuruh menek. Menek itu mudhun apa munggah? Jawab Pak, kaya gak tau menek wae. Menek itu mudhun apa munggah? Munggah. Hidup ini harus selalu naik. Kreatif, dinamis. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. To be excellent. Padha ora ngertine. Kudu mundak api, menek kok. Gek sing dipenek blimbing. Buah yang liringane 5, umume blimbing kuwi liringane 5. Ya ana sing liringane 3, soalnya sing loro dikrokoti cah kuwi. Nah iku simbol ya rukun Islam ya nyempurnakne 5. Ngen kapan-kapan iki tak terangne ya. Emboh. Loh ini udah 90 menit loh ini. Nah makanya yo kula melu ndongakne Majelis Taklim Nurul Hidayah. Nur Hidayah nggih. Nur Hidayah. Nggih, muga-muga maslahah manfaah barokah. Nggih, santri-santrine sing ngaji niku lho. Mboten usah isin ngaji mulai tingkat dasar. Oh ngaji opo ki? Ngaji Iqra, ngaji Fatihah, ngaji lho. Mboten usah isin. Justru itu ilmu-ilmu dasar itu ilmu-ilmu yang penting. Nyun ngapunten. Banyak sekarang orang yang kelihatannya ya koyok mengguaya tapi sesungguhnya dia masih nol. Ngapunten. Saya beberapa kali wayah kayak ngene iki ada bapak-bapak tak suruh naik panggung, tak kasih hadiah sarung, tak suruh ngapalin doa kunut gak apal. Mau apa? Mau sarung? Ya ntar sebentar lagi. Oh berarti sampean teko pengen oleh sarung. Engko suwe-suwe njaluk isine sarung barang ngono. Nggih, makanya aku seneng subhanallah. Ini semangatnya masyarakat luar biasa. Diajak zikir, diajak sholawat, ngaji. Ada yang pernah nanya, kenapa sih orang zikir kok pakai lagu? Ono sing ngono barang. Sholawatan kok pakai lagu? Kayak ini Audul Maram. Saya simpel aja, jawaban saya simpel aja. Ya ben betah suwe. Ben betah suwe, ben semangat, terus lebih mudah merasuk ke dalam hati, lebih bisa nyambung. Tuh, memang pakai lagu sama nggak pakai lagu itu beda. Baca Quran aja suruh pakai lagu kok. Suruh pakai lagu. Zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Hiasi suaramu dengan bacaan Al-Quran. Man lam yataghanna bitilawatil Quran falaysa minna. Baca Quran nggak mau pakai lagu yang bagus, bukan golonganku kata Nabi. Tajwidnya harus bener, tartil, lagu. Memang dilakukan sama enggak itu beda. Coba bandingin ya, yang pakai lagu walaupun lagunya tartil biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sama yang enggak pakai lagu, kita tajwidnya salah. Mocone gak lancar sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar tilkar rusulu faddal dal keri. Sampean ikut tahlil. Coba sampean ikut tahlilan. Kalau yang ngimami, yang mimpin tahlil itu fasih, tajwidnya bener, suarane mantep, lagunya enak. Sampean melu khusyuk, melu mantep, nggih napa nggih? Coba tahlil sing ngimami suarane jembret, cempreng, salah kabeh gak mantep blas, ngantuk. Gah ngono. Bilangin kok kaya ora percaya ya.
Sampean dijak sholawatan iki mau semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malah kuat suwe. Coba gak dilakoni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak ketika mendengar gema takbir di malam lebaran, terenyuh neng ati, kerenyeng-kerenyeng. Apalagi yang jauh dari orang tua, nggak bisa sungkem ke orang tua, pas operasi lilin kayak Pak Kapolsek ini. Wayah lebaran, mendengar gema takbir, mesti nangis beliau. Kenapa? Lagunya yang menyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes mulai kerenyeng-kerenyeng ning ati. La ilaha illallah. Masya Allah ning ati rasane. Ngombe sik. Ben penak suarane. Bismillah. Lih, coba misalnya takbiran nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yo gak ono rasane. Tapi nek wis krungu ne. La ilaha illallah. Masya Allah. Nangis terutama rondo-rondo anyaran. Kelingan, bodo wingi sik ana sing nunggoni saiki wis gak lho. Iki lho nangis sih cah nom-nom padahal Ramadan ora poso. Krungu takbiran iki nangis. Mergo lagu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Makkah, Madinah. Jamaahnya selalu penuh bludak gak muat-muat. Sampai halaman, sampai jalan raya. Kenapa? Ya karena memang di samping fadilahnya jelas. Soal di Masjidil Haram sana ibadah itu fadilahnya 100.000 kelipatan. Halo? Iki kampung apa tuh iki sini? Apa? Nanas. Karang Nanas. Oh Karang Nanas. Saman sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Itu sama dengan sholat 200.000 rakaat di Masjidil Karang Nanas. Di samping itu yang azan, yang manggil, yang menyeru untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Jeduk ning ati. Nek sing ngono. Hayya 'alas shalah. Bandingno karo masjidmu. Hayya 'alas shalah. Sak watuk-watuke mlebu speaker ngono. Lah ning kono mboten no. Hayya 'alas shalah. Masya Allah, koyo kate gak berangkat iku kudu gak iso. Budal mendengar. Ayo coba azan gak pakai lagu. Ayo. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, sepikirnya masjidmu dibentongi watu wong. Nah coba sesuk nang azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku dudu azan nyumet mercon. Kok Allah 1,5 jam wisan. Wong sama-sama lagu itu loh, beda-beda. La ilaha illallah. Itu kalau dilakukan ya, kanggo apa lagune beda-beda. Lek untuk azan ya kayak tadi, keras tapi menyentuh.
Asyhadu an la ilaha illallah. Adzan. Nanti kalau takbiran harus lebih syahdu menyentuh kalbu. La ilaha illallah. Ngono. Lek zikir habis salat beda lagi lagunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan beda lagi lagunya. Tahlilan iki ndelok-ndelok. Lek nanggone wong sugih berkate gede ya. Tahlile mantep. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek omahe wong melarat, wong ra duwe gek berkate cilik gepeng. Mbayangke rempeyek teri. Irisan tewel, tempe dicacah cilik-cilik ngono. Tahlilane ora semangat blas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, kalau untuk nasyid, la ilaha illallah dilakukan ya beda lagi lagune kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Beda mana? Ada yang lagunya aku nolongsong, melas nangis ke wong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kuwi ngetutke janazahe Pak Kapolsek. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lagunya beda-beda. Tenang Dan, digawe contoh ae kok. Contoh, wong digawe contoh karo gak digawe contoh ya padha matine. Malah kadang-kadang sing digawe contoh karo sing ora digawe contoh ki matine dhisik sing digawe contoh. Allah, terakhir. Omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Ya kabeh ki ana ukurane kok ya. Ngaji majelis taklim iki ndadekne kerukunan. Lah kerukunan kuwi penting kok. Di tengah masyarakat kita itu kan mulai ada benih-benih perpecahan ngapunten nggih. Apalagi karakternya masyarakat kita itu kayak saya gambarkan kayak daun kering. Nggih, daun kering itu daun yang tidak basah. Atau daun kering itu godhong garing. Ya kelaras. Ya kelaras. Kok padha ya bahasane karo nggonku. Daun kering itu kan godhong garing. Satu mudah dikumpulkan, gampang dikumpulke, disaponi srek-srek ngumpul. Masyarakat kita kan gitu, ono pengajian, ayo ngumpul semene oke iki, masya Allah, gampang dikumpulke. Apa meneh sing ceramah ki mbok sapa ngono, pokoke mbok sapa ngono, sing ceramah ki mbok sapa, sing ceramah ki arek iku lho, arek wong iki, bocah kuwi sing ceramah. Tapi ngapunten nggih. Lek wis ngelumpuk wong namine godhong garing kelaras, mesti suarane kemresek. Ngene iki ngelumpuk